terkait dengan ganti kerugian ini, pertama itu dilaksanakan oleh appraisal. Appraisal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 2/2012 itu melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah, baik berupa tanah, tanaman, bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut. Dalam proses ini juga BPN bersama baik Kejaksaan, Polres Kutai Barat secara bersama-sama mereka juga dampingi dalam pelaksanaannya. Karena kita tahu bahwa lahan kuburan ini sudah hampir 3 tahun. Hari ini baru ada realisasi keputusan pembayaran. Bangunannya itu sudah tertera dalam amplop tersebut. Kami hanya membacakan nilai-nilainya tetap ya kepada akan Bapak Ibu yang setuju menandatangani. Selanjutnya dari Bapak Utara akan verifikasi, kemudian nantinya minggu depan kami akan datang kembali ke sini dan kemudian kami akan menyerahkan pertarungan yang sudah ada nominalnya plus ATM. Terima kasih dapat kami sampaikan bahwa hari ini kami telah melaksanakan salah satu tahapan dari pengadaan tanah sebagaimana Undang-Undang 2/2012. Yang pertama ini kita sudah melaksanakan pada tahapan pelaksanaan, yang mana tahapan pelaksanaan itu ada musyawarah bentuk ganti kerugian satu. Kemudian terkait dengan ganti kerugian ini, pertama itu dilaksanakan oleh appraisal. Appraisal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 2/2012 itu melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah, baik berupa tanah, tanaman, bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut. Namun demikian, apabila Bapak Ibu yang misalnya belum sepakat terhadap hasil penilaian ini, nantinya akan instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini seperti akan menitipkan uang. Sekali lagi terima kasih atas perhatian daripada Bapak Ibu sekalian. Dan terkait dengan pembebasan TPU Balokasa ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih ya, karena kalau dilihat dari penetapan lokasi sebenarnya bulan September, tanggal 9 September itu sebenarnya pengadaan tanah itu sudah penlok itu sudah berakhir, tapi sebelum berakhir itu kita melaksanakan perpanjangan, dan perpanjangan ini sudah berlangsung itu sampai dengan 1 tahun TBT dari tanggal 9 September dimaksud. Jadi dalam ini terkait dengan penilaian itu yang jelas dilaksanakan oleh appraisal, itu dilelang instansi yang membutuhkan tanah, dalam ini dinas setelah dapat hasil daripada lelang tersebut, yang menang pelelangan itu adalah Kampianus dan rekan. Mereka yang mendapatkan ganti rugi ini tadi, apakah hanya yang memiliki surat tanahnya saja atau ada yang tidak memiliki surat tanah tapi mendapatkan ganti rugi? Baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah terhadap kepemilikan daripada pemilik tanah, atau dalam ini disebut dalam pihak yang berhak, itu data-data yang kami terima itu diantaranya yang ada beberapa 2 atau 3 yang sudah bersertifikat. Kemudian terhadap mereka yang misalnya menguasai tanah dengan etiket baik, ya, etiket baik ini pertama tanah tersebut adalah betul-betul yang bersangkutan untuk menguasai sekian tahun, tidak ada sengketa selama ini, dikuatkan dengan keterangan dengan SPPHT tadi bahwa betul tanah itu adalah milik yang bersangkutan dari kepala desa atau petinggi sampai dengan camat. Kita selaku pelaksana kita tetap melaksanakan untuk ganti kerugian terhadap syarat-syarat dimaksud. Pak, berkaitan dengan luasan lahan keseluruhan itu berapa, Pak? Siap. Kalau luas keseluruhan itu ada 14,5 hektar.
Totalnya itu 9 miliar 154 juta rupiah. Yang terdiri atas 17 pemilik tanahnya. Itu yang bayar siapa Pak? BPN kan? Kalau yang bayar instansi yang memerlukan tanah, kami kan selaku pelaksana hanya untuk menjembatani sebagaimana Undang-Undang 2012 tadi. Iya. Pak, penghitungannya hektar atau per gantung? Oh tidak, jadi dalam hal ini tidak hitungan per hektar, tetapi hitungannya sebagaimana ketentuan appraisal ya. Jadi mereka menilai itu sesuai dengan luasnya. Luasnya ya, kalau misalnya luasnya cuma 10 meter ataupun 100 meter atau berapa hektar, tadi kan saya baca itu hasil appraisal itu kan ada berbeda, ada yang 1,5 M, ada yang cuma 50 juta, itu tergantung luasnya dan tergantung daripada apa yang ada di atas tanah tersebut. Apakah ada tanaman karet kah, ada tanaman jambu kah. Berkaitan dengan kasus sengketa lahan di Kutai Barat ini, Iya. ada nggak Pak? Ya kalau masalah kasus itu tetap ada saja, di mana-mana tidak pernah tidak ada ya. Itu yang kasus ini kan kalau di kita itu terbagi 3, sengketa, perkara, sama konflik ya. Itu tetap ada. Kasus ini kan ada yang istilahnya menduduki tanah misalnya HGU, ternyata sawit itu digusur. Kita sering dapat dari pemiliknya, kemudian kita koordinasi dengan kepolisian untuk kita mediasi gitu. Atau ada kandang kambing, kandang sapi, itu semua dinilai. Iya. Tapi rinciannya tidak terpisah antara tanah dengan yang di atas tanah, Pak? Terpisah. Terpisah. Luas tanah sekian, nominalnya sekian. Yang tadi saya itu baca nominalnya, totalnya, tetapi dalam amplop tadi itu ada dirincikan. Luasnya, tanamannya, bangunannya ada di rincian. Tapi kalau saya baca satu-satu kan kesian ya. Nah, makanya saya baca secara totalnya, tapi peserta yang menerima undangan kami tadi itu, amplop tadi itu ada perinciannya Pak. Luas, tanaman, bangunan dan apa-apa yang ada di atas tanah, demikian. Atau nanti saya minta nomor bapak, nanti kalau memang ada beberapa yang iya. Sama ini lagi Pak, satu tanda tangan aja. Jailani atas nama Jailani. Berapa pas lagi kumpul nanti dipanggil. Pada Pertanahan Nasional yang ada di Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Jadi baik mulai tahapan perencanaan, persiapan sampai di pelaksanaan sampai nanti terakhir di serah terima. Jadi proses pembebasan lahan ini kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan dalam proses ini juga BPN bersama baik Kejaksaan, Polres Kutai Barat secara bersama-sama mereka juga dampingi dalam pelaksanaannya. Sebab itu bahwa harapan kita dengan adanya proses pelaksanaan pembebasan lahan ini nanti bisa dimanfaatkan, digunakan oleh pemerintah daerah, karena kita juga belum memiliki TPU kabupaten. Oleh sebab itu bahwa dengan berjalannya proses musyawarah ini artinya tahapan pelaksanaan itu sudah hampir selesai, dan kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan selaku OPD teknis di dalam hal ini kita selalu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan dan pihak instansi terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian untuk proses terkait pelaksanaan pengadaan ini. 14 hektar lebih. Untuk lokasi ini karena masuk dari Jalan Gesali ke dalam, karena itu ada campur dengan kebun masyarakat, ya ada juga rumah tanam tumbuh yang ada di sana. Punya
Karena kita tahu bahwa lahan kuburan ini sudah hampir 3 tahun. Hari ini baru ada realisasi keputusan pembayaran. Dan kita ucapkan terima kasih dengan perjuangan rekan-rekan. Yang kedua, mereka diskusikan dengan keluarga. Makanya tadi dari pihak pertahanan memberikan space waktu. Jika memang mereka tidak puas dengan pembayaran itu, ya silakan komunikasi. Nah, karena namanya ganti rugi ini atau ganti untung ini, kita kalau mengukur kepuasan ya kita tidak pernah puas-puas. Namanya manusia kan. Kecuali kita melekat baru kita puas. Tapi yang jelas pemerintah membayar itu mengikuti aturan. Contoh kita kemarin kan pakai aprisal. Nah setelah ada rekomendasi aprisal, penandaan harga segala macam, maka pihak pemerintah daerah menganggarkan. Nah melalui Dinas Perkintan dan Pertahanan Kabupaten Kutai Barat. Nah hari ini sudah dilaksanakan. Mungkin proses kelanjutannya kita akan pantau. Di samping itu juga jika nanti ada keberatan dari warga, yang jelas kita akan mediasi. Karena posisi kita tidak bisa juga kita bayar lebih. Kalau kita lebih bayar berarti menyalahi aturan. Nah posisi pemerintah lagi posisi terjepit. Nah oleh sebab itu secara aturan kita panggil dinas yang menangani, khususnya aprisal itu untuk menentukan harga dan sebagainya. Dan harapan saya kepada masyarakat kita, setelah pembayaran ini gunakanlah uang itu dengan baik ya. Jangan sampai menggunakan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga. Gunakanlah untuk usaha, untuk modal hidup ke depan, persiapkan generasi anak-anak mereka ya. Ya, hindarilah hal-hal yang seperti kita di Kutai Barat ini banyak kegiatan adat, kita kenal dengan bola lestari segala macam, jangan sampai nanti mereka dapat duit lalu bawa ke situ. Nah itu harapan kita jangan sampai terjadi. Dan harapan kita mudah-mudahan masyarakat Kutai Barat berpikirnya lebih maju ke depan untuk pembangunan terkhusus di Kabupaten Kutai Barat. Karena posisi kita saat ini bagaimana kita kemas untuk pengembangan SDM kita ke depan. Apalagi ibu kota negara kita sebentar lagi kan berdiri di Kalimantan Timur, itu harapan kita. Nah oleh sebab itu kalau SDM kita tidak kita siapkan, jangan-jangan kita nanti jadi penonton di tanah kita sendiri. Karena posisi Kutai Barat ini sama dengan Bogor dan Jakarta. Dia adalah penyangga ibu kota negara. Nah itu harapan saya. Jadi minta masyarakat tuh gunakan dengan baik. Yang namanya terdaftar Pak, Bapak atas nama siapa Pak? Nah, itu istri saya. Heeh. Tidak ada